wabarakatuh. Mohon izin Pak Tutor, pada kesempatan kali ini saya akan mengumpulkan tugas kedua pemrograman berbasis web. Nama saya Ridwan Haryatama, jurusan Sistem Informasi UPBJJ Bogor. Tugas yang diberikan adalah untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar menggunakan Vue.js sebagai framework. Kemudian yang dibutuhkan adalah 2 halaman website yang perlu dikembangkan. Oleh sebagai berikut, ada menu stok dan tracking pilihannya. Kemudian di halaman stok itu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, daerah, lokasi rak, jumlah stok safety, status, dan catatan. Kemudian ada fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, filter dan sort data stok. Kemudian filter stok berdasarkan daerah dan kategori mata kuliahnya. Kemudian ada filter menampilkan jumlah stok yang lebih kecil dari safety stock atau stoknya 0. Kemudian sort berdasarkan judul, ada tombol reset. Kemudian ada fitur Vue.js yang tidak perlu recompute lagi. Kemudian untuk menampilkannya ada pilihan aman, menipis, dan kosong untuk stoknya, dimana stok lebih besar dari safety stock akan dimunculkan aman, warning itu bila stok di bawah safety stock, kemudian kosong bila keduanya 0 nilainya. Dan ada fitur menambahkan data bahan ajar baru dan validasi sederhana. Kemudian yang kedua, halaman tracking delivery, di mana nomor DO-nya ini tergenerate otomatis, data awalnya 001, kemudian dibuat jadi 002 dan seterusnya. Ini manual, nama manual. Ini kemudian ekspedisinya dari PBJJ untuk menampilkan kode paket dan nama paket untuk bahan ajar, tanggal kirim, dan fungsi date menampilkan local time, pilih hari ini, kemudian total harga, paket, harga. Kemudian struktur tugas praktiknya ada sebagai berikut. Tugas 2, VT index, tampilkan 2 halaman, stok halaman 1 untuk stok bahan ajar, tracking DO nya, dan CSS nya ada JS nya, pakai stok up dan tracking up JS. Kemudian ada tambahan file yang bahan ajar dari yang disediakan di sini, bahan ajar.js untuk database awal. Pertama saya akan untuk struktur filenya. Ini struktur filenya, index, stock, tracking. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan bisa sesuai dengan yang diberikan di soal di tugas kali ini, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangannya Pak, masih perlu banyak belajar. Index, stock, tracking formatnya. Kemudian ada folder CSS dan untuk stylenya, sama folder JS. Nah, ini untuk data bahan ajarnya masih saya serahkan di sini.
yang dari file yang diberikan. Nah, kemudian ini ada view global. Ini kenapa saya taruh di sini, karena nggak tahu kenapa ini saya nggak bisa pak untuk download CDN-nya tidak kebaca terus dari servernya, makanya saya taruh di file lokalnya di sini. Source-nya nggak mau dia langsung download, bingung juga saya bolak-balik nyobain, nggak bisa. Ini Vue.js-nya saya taruh di folder JS. Oke, untuk halaman pertama di index. Untuk awalannya ini kita halaman depan berandanya, ini untuk style CSS nya, dia akan reference ke halaman CSS style. Kemudian ini untuk menu stop, dia akan ngarahin ke page stop.html. Kemudian untuk yang tracking, pilihan tracking dia akan ngarahin ke tracking.html. Nah, ini saya tutup dulu, run. Oke, ini tampilan depannya sederhana, nggak banyak. Nah, ini stok bahan ajar, kita masuk sini, ini langsung ke halaman stok bahan ajar. Kemudian yang tracking delivery order dia akan ngarahin ke tracking delivery order. Oke, kemudian berikutnya adalah halaman stok.html. Nah, ini yang saya arahin ke package ini, nggak tahu, nggak berhasil, nggak kena ini pak. Saya coba di bawah juga tidak mau juga, makanya saya masukin Vue.js nya yang view globalnya di lokal supaya dipanggil. Oke, kemudian berikutnya ini untuk panggil CSS style nya. Ini untuk tampilan style stoknya aman, nipis, kosong. Kemudian ini untuk indeksnya, dibanding ininya. Ini untuk menu simpan bahan ajar, formnya pada saat kita simpan dia akan masuk. Ini form code, judul, PBJJ list. Nah, ini untuk key daerahnya, ini nanti yang ada pilihan drop down ya, kota daerahnya nanti diarahkan mau ke daerah mana, ada pilihan dari drop downnya. Dia nge-refer ke PBJJ list ini, ke file ini, variabel ini. Dan ini adalah kategori, form untuk inputnya, form kategori, lokasi rak. Nah, ini untuk stok, ini save di stok, ini catatan. Nah, ini untuk yang jumlah stok nggak boleh 0, makanya dimasukkan ini pilihannya. Nah, ini untuk editnya ini pada saat submit. Nah, ini untuk ngarahin ke JS nya. Pada saat reset form dia akan ngereset filternya. Nah, ini submit untuk masukkan datanya. Jika untuk tampilan error message-nya, untuk area filter filter UT daerah nih tadi di atas. Ini untuk tampilannya. Nah, ini tadi formnya di sini, PBJJ list. Nah, ini yang akan ngarahin ke sini, search ke sini dia apakah ada PBJJ listnya atau tidak. Tapi emang input cuma 3 sih, harusnya nggak ada option lainnya. Jadi yang muncul di drop down itu aja 3. Nah, ini tadi untuk ukurannya, untuk semua kategori ditampilkan. Nah, ini untuk checkbox. Nah, ini untuk tampilkan status yang kritis, yang di stoknya 0 atau di bawah dari quantity. Nah, ini untuk
ada pilihan option ini untuk filternya. Kemudian ini untuk filter yang satu lagi, pada saat UPJJ dipilih nanti ada option lagi yang ini untuk watch, fitur watch JS nya itu. Watch JS nya nanti akan ngarahin ke option lagi, dia muncul option lagi, drop down menu lagi, bisa difilter lagi berdasarkan jumlah mata kuliah atau jumlah stok. Untuk reset filternya, ini untuk tabel data stoknya. Jadi masing-masing tabel ini nanti akan diproses dari sini, dimasukin datanya ke sini. Kemudian ini untuk yang VIF-nya, kalau kuantitinya 0 maka dia dianggap kosong kelasnya. Nah, ini nanti akan ditampilkan icon merah seperti ini. Jika menipis dia akan oranye. Ini kuantitinya lebih kecil dari item safety. Nah, selain dua parameter ini, else-nya dia adalah aman. Artinya berarti dia stoknya tidak 0 dan quantity lebih besar dari item safety-nya. Dia akan di note sebagai aman. Dan untuk catatan HTML, ini kita bisa input juga. Nah, ini untuk tombol edit datanya. Jadi pada saat misalnya kita sudah input filenya fieldnya, kita masih mau melakukan edit, kita bisa edit data tersebut. Oke, nah ini sebentar. Oke, kemudian nah ini untuk yang Java JS-nya tadi, ini untuk memanggil si view globalnya sendiri karena di atas gagal. Nah, ini untuk mengarahkan ke Vue.js stock up-nya, ini filenya di sini. Oke, nah ini ini bahan ajar.js, isinya ini dummy bahan ajar. Ini data ini didapat dari si dummy bahan ajar.js. Kemudian ini kita daftar dulu konstantanya semua, labelnya. Kemudian ini create app, ini untuk list stock, ini untuk UPJJ listnya, filenya, datanya. Kemudian ini untuk formnya. Form yang akan diinput ada kode, judul, kategori, PBJ, lokasi rak, dan HTML. Nah, ini menangkap hasil input dari si HTML tadi. Kalau dia dikosongin, dia akan meminta untuk diisi, tidak bisa dilanjut. Ini error message ada nanti. Kemudian ini untuk filternya. Nah, ini untuk reordernya dibuat false sesuai yang di tugasnya. Reorder conflictingnya dibuat false. Kemudian yang ini defaultnya berdasarkan judul untuk yang di tampilan di stoknya. Nah, ini untuk watchernya, ini watcher pertama. Ini untuk yang IKUT daerahnya berganti, ya otomatis akan mengupdate berdasarkan ini tadi ini. Nah, di sini dia bisa di adjust.
Nih dia bisa di adjust filternya berdasarkan jumlah mata kuliah atau jumlah stok, judul, maaf, berdasarkan judul atau jumlah stok. Nah di sini di filternya di sini berubah. Ini voucher satunya, ini voucher 2-nya. Nah, ini untuk pada saat di input 0 di form value quantity-nya, dia akan memunculkan message error ini. Oke, jadi ini cuman message aja, tapi tetap fieldnya saya buat tidak bisa diinput jika value-nya adalah 0. Maka ini value-nya harus lebih besar dari 0. Ini debounce timer ini untuk ini dari tadi saya gagal terus, kemarin saya coba ini gagal terus. Jadi pada saat masukin 0 dia berhasil muncul alert ini, tapi pada saat saya masukin value lain, misalnya 0 saya hapus, saya masukin 1 atau 11, dia masih muncul si error message ini terus gitu. Nah saya coba cari-cari, ternyata bisa ditambah pakai si debounce timer ini, dia watchernya ini. Jadi dikasih timer 800 milisecond pada saat kita ngapus si filter tadi yang di isi 0 kita hapus, dia akan mereset timeoutnya. Nah ini untuk logiknya pada saat nih quantity-nya 0 atau number atau dia kosong, dia akan menimbulkan alert. Tapi pada saat kalau dibikin default ininya dibikin defaultnya 0, sebentar ya, dia di mana? Oh di sini, maaf. Saya lupa di sini mungkin ya. Nah ini kan minimal 0 untuk kuantitinya. Satu lagi itu ada, ini di sini. Nah ini harus minimal 1. Jadi pada saat diisi 0 dia tidak mau. Nah ini kalau sebelumnya diisi 0, si Vue.js langsung ngebaca ini, langsung nge-trigger, ternyata dia langsung nge-trigger alert ini pada saat dibuat 0. Makanya harus dibikin kosong aja, jadi nggak usah diisi value 0 gitu defaultnya di sininya, maaf. Nah di sininya tadinya saya buat 0 di masuk awal, ternyata kalau dibikin 0 langsung dia mempengaruhi si view-nya, membacanya error gitu. Nah, ini kalau dibuat 0, nah ini akan muncul ini. Oke, kemudian di bounce timer. Nah ini untuk yang kategori tersedia. Nah, ini untuk computingnya. Filter daerahnya tadi di atas, value-nya apa, kemudian ngambil dari si UPBJJ list ini di filter daerahnya kategori tersedia. Nih di sini dia akan melihat kosong tidak. Kemudian untuk ini tidak dikomputasi ulang tanpa sebab karena ada perintah-perintah ini. Dia mencari si list stoknya ini apakah ada isinya. Kalau ada dia akan ditampilkan. Nah ini dia ngecek ke sini self filter daerahnya apakah ada, dimasukkan di sini, apakah ada semua.
tapi tetap ini terbatas filternya di 3 daerah ini aja, dia nge-search ke sini, jadi nggak mungkin kita masukin di luar list tersebut. Nah, ini untuk sortingnya, untuk pemrosesannya mau by quantity atau by judul pilihannya nanti. Dan ini hasilnya ditampilkan. Ini untuk yang form penyimpanannya, untuk simpan bahan ajar ya. Maaf, ini tadi untuk filternya, jadi dia tidak perlu komputasi ulang lagi, dia masih ditampung. Oke, ini untuk tampilan errornya kalau dia diisi. Nah, ini untuk input ke formnya, ke si tablenya. Sementara ini untuk value quantity-nya nggak boleh 0, minimal harus 1, dan juga harus 1. Nah, ini untuk ngecek kode ininya dia duplikat atau tidak. Kalau duplikat, dia kode mata kuliahnya tidak bisa diinput, kita harus masukin yang lain lagi. Ini untuk nge-push manggil si JS nya. Ini terakhir untuk resetnya. Nah, untuk form editnya, form value nya apa, pada saat diklik berarti dia true, manggil si form editnya, form value nya ini temen dipanggil, dan di set formnya. Nah, ini dibuat kuantitinya dibalikin ke string kosong. Nah, tadi saya sempat bikin ke 0, ini gagal terus. Oke, sekarang dibikin string aja kosong, awalnya dibikin 0. Nah, ini kalau namanya untuk resetnya, jika gagal, saya lupa apa ya ini. Ini untuk ini untuk reset filternya, is edit value. Kalau misalnya nggak jadi di edit apa ya, atau ada gagal tekan tombol edit, mungkin dia akan muncul ini trigger. Oke, kemudian untuk reset filter, nah ini untuk filter daerahnya, dia akan reset lagi. Ini value nya dikosongin. Nah, ini untuk reordernya tadi dibikin false. Untuk sortnya, defaultnya dibalikin lagi berdasarkan judul. Dan ini list untuk nampilin semuanya ke halaman yang di HTML tadi, tampilan awalnya yang ini ditampilkan semua. Oke, kemudian untuk berikutnya, untuk yang tracking, ini dia untuk halaman depannya, untuk diarahin ke CSS. Kemudian ini untuk tampilan halaman utamanya, untuk menu kembali ke beranda, untuk reset halaman depan. Untuk trackingnya ini untuk menambahkan ke formnya. Nah, ini untuk DOM-nya bukan delivery order. Ini let down number. Nah, ini awalnya kan sudah dimasukin yang kode awalnya, ini dia otomatis akan fungsinya ini tambah DO baru otomatis. Ini diisi manual. Nah, ini tidak boleh
kosong. Nah ini dia ngambil listnya dari si ekspedisi. Ini drop down listnya regular sama express sesuai yang di file bahan ajar, data bahan ajar ini. Pakai bahan ajar juga, kodenya udah ikutin yang di sini. Berdasarkan kode paket. Kemudian ini kalau terpilih nanti dia ditampilkan. Ini tanggal kirimnya pakai fungsi date, jadi kita bisa masukin tanggal hari ini, tinggal klik aja. Nah, ini untuk submitnya transaksi DO. Nanti untuk history trackingnya, daftar pengirimannya yang udah terkirim, udah kemana aja, dia langsung ditampilin. Buat list do item, dia nggak perlu ngapa-ngapain, cuma nampilin aja. Ini untuk panggil si view globalnya. Ini untuk arahin ke JS ya, tracking JS ini filenya. Ini untuk dummy paketnya disiapin 2. Kemudian untuk compute daftarin si fungsinya. Dan untuk create app-nya paket list. Ini untuk ini cuman ditampilin cuman satu dari dummy paketnya, diambil cuman satu pada saat di menu depannya. Ini tampilin yang si D02501. Nah ini untuk date-nya tadi. Dan di sini ini form DO-nya untuk dimasukin dulunya, ini name, nama sama tanggal hari ini fungsinya ini, fungsi ya, konstantanya ini. Nah dia manggilnya ke sini adanya. Ini untuk tampilannya. Untuk membuat nomor DO otomatis. Nah ini dia DO number, completed, new date. Nah yang ini tadi value length-nya disesuaikan dengan yang ini. Formatnya dari ada tahun sama sequence number-nya. Ini kan awalnya ini 2025, sequence number-nya nanti ke 2, dia harus nambahnya ke 2 pada saat ini dimasukin. Nah, ini untuk paketnya kelihatan di sini. Kita terpilih apa, nanti akan ditampilkan nomor ininya. Nah dia maksudnya adalah ini data baru misalnya untuk diinput. Ini yang bisa diinput tanggal kirimnya kapan, total harga yang akan muncul, ekspedisi apa, ini nama, nomor DO nya yang otomatis generate DO number value. Nah ini untuk pushnya, data barunya dimasukin kayak DOM waktu yang tugas pertama, panggil tampilkan di situ. Ini untuk kosonginnya. Setelah di push dia kosong lagi. Nah, ini hasilnya ditambahin apa ditampilin. Demikian. Oke. Untuk CSS nya, untuk font dasarnya, text color-nya, body, kemudian layout biar rapi semuanya. Input tombolnya, reset, tabelnya, ini untuk status batch-nya aman atau apa namanya critical, untuk indikator
Oke, ini kemudian kita coba ke sininya, stok bahan ajar. Kita input misalnya KJ 9871. Nah, ini misalnya jaringan. Kita masukkan stoknya untuk di mana, di Surabaya. Kategorinya science. Lokasi raknya misalnya F07. Jumlah stoknya misalnya saya input 0, nah dia akan menimbulkan warning. Ya bisa, ini juga misalnya saya isi 0, dia akan melakukan catatan stok baru misalnya. Kita tambahkan, nah dia akan muncul error ini. Nah, mau, nah, kita harus masukkan nih misalnya minimal 1, ini juga 0, misalnya 0, nah ini juga harus 1. Minimal kita tambahkan, nah, dia masuk ke sini jaringan. Dia defaultnya tadi sortnya adalah berdasarkan judul ya. Nah ini kalau kita berdasarkan jumlah stok bisa juga. Ini stok paling kecil dulu, ini jumlah angkanya. Nah, misalnya kita mau edit tadi ya, misalnya yang baru yang bahasa Indonesia kita edit, nah, dia akan berubah di sini formnya. Misalnya ini kita ubah menjadi 10, ini jadi 100, kita update. Nah dia akan, ini statusnya jadi menipis. Ini nggak kita update, ini kita update. Nah cuman sementara ini kan kita belum membuat kalau stoknya jadi 0, 0, 00, kita belum bisa. Nah, nanti mungkin kalau udah ada database-nya kita bisa update. Kita coba kita rubah di sini, kita jadikan 0, update. Nah, dia nggak mau, terus ada 1, jadi dia harusnya otomatis. Kita itu 10, update data. Oke, nah coba kita editing ini supaya dia ada, atau kita pilih batal. Nah dia akan cancel. Kita edit lagi menjadi 10, kita update. Nah dia stoknya berubah menjadi aman. Oke, nah kita balik lagi ke depan. Sekarang kita ke tracking delivery order. Ini untuk inputnya, ini misalnya 08, tidak dibatasi berupaya nama John, ekspedisinya reguler, paketnya pakai dasar hukum. Nah dia udah otomatis arraynya masuk ke sini, total paket. Dan tanggal kirimnya kita bisa pilih today, dan tanggal hari ini kita submit sini. Nah, dia muncul di bawah sini. Kita masukkan lagi, coba misalnya ini sama nomor DO nya juga langsung otomatis ikut di bawahnya. Ini misalkan tahun dan si nomor urutan berikutnya John. Oh udah ada John, cek sini Express, inti manajemen. Nah ini harganya jadi sekian. Nah ini mau dikirim kapan, misalnya 28 Mei, kita submit. Nah ini muncul ya. Oke, sepertinya mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Tutor.
Sofwan. Terima kasih banyak sebelumnya dan mohon maaf jika masih ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya coba kerjakan bisa dapat nilai yang maksimal. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.